Ada banyak sekali pakar yang mencoba mendeskripsikan arti kata dari potensi. Salah satu pakar yang mencoba mendeskripsikan kata potensi adalah Wiono. Menurutnya, potensi memiliki arti kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Dari pendapat Wiono tersebut, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang masih terpendam dan siap untuk diwujudkan dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sementara menurut Majni, potensi adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Secara sederhana, potensi adalah kemampuan terpendam yang masih perlu untuk dikembangkan. Selanjutnya, kita akan melihat pengertian dari potensi diri. Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Dengan mengetahui potensi diri, kita akan merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan setiap tugas dalam hidup kita. Kita juga dapat mengambil keputusan secara tepat menyangkut karir atau hidup kita. Selain itu, secara psikis pribadi kita juga akan merasa nyaman sebab kita mengerjakan sesuai dengan potensi yang kita miliki. Tentunya ini akan berpengaruh banyak hal dalam kehidupan kita, terlebih akan nampak dalam kinerja atau produktivitas dari apa yang kita buat atau lakukan atau yang kita hasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jelasnya bahwa memahami potensi itu sangatlah penting dan memang perlu diupayakan oleh setiap pribadi. Sebab dengan memahami dan mengetahui potensi atau talenta yang kita miliki itu, ia dapat membantu kita meningkatkan kinerja atau produktivitas kita lebih baik lagi dari tugas-tugas atau dari apa yang kita lakukan sehari-hari dalam hidup. Selain itu, potensi itu pula lah yang akan mengarahkan dan memotivasi kita untuk lebih bisa meningkatkan produktivitas hidup kita sehari-hari. Potensi atau talenta yang dapat meningkatkan kinerja atau produktivitas hidup kita adalah hasil atau produk dari pengalaman belajar dan pengalaman hidup kita sehari-hari yang sudah kita refleksikan. Setelah kita mengetahui definisi dari potensi diri di atas, kita akan membahas macam-macam potensi diri pada manusia. Manusia memiliki potensi diri yang dapat dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, potensi fisik atau psikomotorik. Potensi diri ini dapat diperdayakan sesuai fungsinya untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, hidung untuk mencium bau, tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan mata untuk melihat. Kemudian yang kedua, potensi mental intelektual atau intellectual quotient. Potensi diri ini adalah potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia, terutama otak bagian kiri. Fungsi dari potensi ini yaitu untuk merencanakan sesuatu, menghitung, dan menganalisis. Yang ketiga yaitu potensi sosial emosional atau emotional quotient. Potensi diri ini sama dengan potensi mental intelektual, tetapi potensi ini terdapat di otak manusia bagian kanan. Fungsinya yaitu untuk bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Kemudian yang keempat, potensi mental spiritual atau spiritual quotient. Potensi ini merupakan potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tetapi untuk menemukan norma. Kemudian yang terakhir, potensi daya juang atau adversity quotient. Sama seperti potensi mental spiritual, potensi daya juang ini juga berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara mengenali potensi diri kita. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kekuatan dan potensi masing-masing. Tapi sampai saat ini masih banyak yang belum menyadari potensi di dalam diri sendiri. Padahal potensi setiap orang sangat menunjang kesuksesan hidupnya jika diasah dengan baik.
Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk menggali potensi diri. Yang pertama, kenali diri sendiri. Coba buat daftar pertanyaan seperti apa yang membuat Anda bahagia, apa yang Anda inginkan dalam hidup ini, apa kelebihan dan kekuatan Anda, dan apa saja kelemahan Anda. Kemudian jawablah pertanyaan ini secara jujur dan objektif. Mintalah bantuan keluarga atau sahabat untuk menilai kelemahan dan kekuatan Anda. Yang kedua, tentukan tujuan hidup kita, baik itu tujuan jangka panjang maupun jangka pendek, secara realistis. Realistis yang dimaksud yaitu sesuai dengan kemampuan dan kompetensi kita. Menentukan tujuan yang jauh boleh saja asal diikuti oleh semangat untuk mencapainya. Kemudian yang ketiga, kenali motivasi hidup. Setiap manusia memiliki motivasi tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Coba kenali apa motivasi hidup kita. Apa yang bisa melecut semangat kita untuk menghasilkan karya terbaik dan sebagainya, sehingga kita memiliki kekuatan dan dukungan moral dari dalam diri. Kemudian yang keempat, hilangkan negative thinking. Buanglah pikiran-pikiran negatif yang bisa menghambat langkah kita mencapai tujuan. Setiap kali kita menghadapi hambatan, jangan menyalahkan orang lain. Lebih baik coba evaluasi kembali langkah kita, mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Kemudian melangkahlah kembali jika kita telah menemukan jalan yang mantap. Selanjutnya yang kelima, jangan mengadili diri sendiri. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan kita, jangan menyesali dan mengadili diri sendiri berlarut-larut. Hal ini hanya akan membuang waktu dan energi. Bangkit dan tataplah masa depan. Jadikan kegagalan sebagai pengalaman dan bahan pelajaran untuk maju. Berikutnya kita akan mencoba menggali potensi diri kita. Faktor-faktor apa saja yang membuat potensi diri kita ini bisa tergali? Yang pertama, rasa percaya diri. Kurangnya percaya diri bisa menghilangkan kesempatan kita untuk menggali potensi diri kita, akan tetapi tidak menghilangkan potensi. Kemudian yang kedua, hobi dan minat. Jika kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, bahkan sebagai hobi atau minat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Jadi, cobalah gali potensi yang sejalan dengan minat kita. Akan tetapi, jangan lupakan yang bukan minat kita. Kemudian yang ketiga, pergaulan. Misal, jika kita punya pergaulan yang baik dengan orang yang pintar, maka kita akan menjadi pintar. Berikut ini ada beberapa tips cara menggali potensi diri agar berprestasi. Yang pertama, cari tahu impian kita, apa tujuan dan target kita. Kemudian yang kedua, ketahui apa yang kita sukai. Selanjutnya yang ketiga, kenali kelebihan dan kekurangan diri kita. Yang keempat, berani menghadapi kegagalan. Kemudian yang kelima, jangan takut untuk berbeda. Yang keenam, memiliki motivasi yang kuat. Yang ketujuh, buatlah daftar pencapaian target. Kemudian yang kedelapan, hindarilah membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian yang kesembilan, perluas wawasan kita. Yang kesepuluh, bergabung dengan komunitas yang positif. Demikian tadi materi tentang bagaimana cara menggali potensi diri agar kita bisa berprestasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di